ancaman Jakarta akan tenggelam tadi ya, dengan penurunan muka tanah, kenaikan muka air laut gitu ya. Itu harus disikapi bagaimana membangun kota Jakarta ke depan untuk mengantisipasi terjadinya ancaman banjir atau bahkan Jakarta tenggelam. Apapun yang menjadi perencanaan pemerintah tanpa melibatkan warga, maka menurut saya percuma ada demokrasi di Indonesia tadi. Kalau dulu mah ya seminggu 3 kali. Nah sekarang hampir tiap hari. Iya. Ya pada ini tenggelam semua. Kalau ketahuan ya diangkatin, kalau ketahuan ya udah koslet. Bisa dipastikan kawasan pesisir pantai utara tadi akan mudah terendam atau tergenang banjir secara rutin. Kalau dibiarkan, maka tidak kemungkinan kawasan pesisir pantai utara tadi akan tergenang. Tetapi yang paling menjadi sejarah di RW 22 itu tahun 2024. Di bulan Desember, tepatnya di bulan Desember sampai bulan Januari. Kota berlari, kami tertinggal. Bukan karena malas, hanya kurang modal. Ini sisi lain metropolitan, bukan cerita yang sering disiarkan. Kami hidup di balik kemegahan, menjaga mimpi agar tetap bernyala. Ini sisi. Di balik gemerlap Jakarta, ada kehidupan yang berjalan dengan cara berbeda. Di Jakarta Utara, air laut datang hampir setiap hari, menggenangi rumah, merusak barang, lalu surut seolah tak pernah terjadi. Bagi sebagian warga, ini bukan lagi bencana, melainkan rutinitas. Lalu ketika daratan perlahan hilang dan laut terus naik, satu pertanyaan tak lagi bisa dihindari. Apakah Jakarta benar-benar akan tenggelam? Bagi banyak orang, Jakarta adalah sebuah janji. Janji untuk kehidupan yang lebih baik, juga janji untuk kesempatan yang tak pernah tidur. Di episode sebelumnya, kita pernah melihat bagaimana perjuangan pedagang di Pasar Tanah Abang sampai napas terakhir di Pelabuhan Sunda Kelapa. Tapi kehidupan di Jakarta bukan cuma soal perjuangan manusia yang ada di permukaan. Ada sisi lain yang jarang terlihat. Diam-diam tapi terus terjadi. Perlahan tapi pasti, Jakarta sedang turun dan mungkin akan tenggelam. Inilah sisi lain metropolitan. Sisi lain metropolitan, Jakarta yang hidup di pinggiran. Dan gegap gempita, ada denyut yang berjalan tertatih. Hidup yang tumbuh tanpa sorak. Di Muara Angke, Jakarta Utara,
Banjir bukan lagi peristiwa, ia adalah rutinitas. Air laut datang hampir setiap hari, pelan tapi pasti menggenangi rumah-rumah warga. Tak ada lagi kepanikan, tak ada lagi kejutan. Yang tersisa hanyalah kebiasaan. Di sini hidup berarti beradaptasi. Rumah direnovasi hampir setiap tahun, bukan untuk memperindah, tapi untuk bertahan. Dinding yang lapuk diganti, lantai ditinggikan sedikit demi sedikit. Barang elektronik rusak, lalu dibeli kembali. Seolah sudah menjadi siklus yang tak terhindarkan. Beginilah wajah lain Jakarta. Di balik gemerlap metropolitan, di balik gedung-gedung tinggi dan jalanan yang sibuk, ada kehidupan yang berjalan di atas air. Kehidupan yang jarang terlihat dan jarang terdengar. Bukannya banjir lagi, saya waktu itu di Bini ya, kontrak di Bini atau berapa kali saya ngontrak, itu banjirnya segini. Padahal udah di panggung atas rumahnya tuh, rumah naik aja kan di panggung. Itu banjir sampai nggak bisa tidur 2 hari 2 malam. Kalau dulu mah ya seminggu 3 kali. Nah sekarang hampir tiap hari. Sekarang hampir tiap hari? Iya. Jam berapa aja? Nggak bisa ditentukan, kadang-kadang malam, kadang-kadang siang, kadang sore gitu. Dia ngerem dulu kayak begini nih 3 hari atau 2 hari, ntar besok nggak tahu waktunya pagi atau itu gitu. Yang lucunya kalau misalnya udah naik bunyi krek krek ikut naik kalau banjir, tapi kalau lagi surut dredek gitu. Cuman kadang-kadang namanya habis banjir kan itu ke bawah drumnya suka hilang. Kemarin baru dibetulin sama orang orangnya, sama nelayan-nelayan. Kan buat jembatan itu buat jalan. Kalau tidur di ayun-ayun, awalnya mah memang puyeng kayak kita biasa mabuk laut lah. Itu tiap hari sampai seminggu sebulan minum paramek kan goyang gini. Kalau orang jalan goyang ini. Ada enaknya gitu. Cuman kayaknya enak, damai gitu. Tenang, nggak berisik. Soalnya kan kalau diinjak tuh ambul-ambulan, diinjak kalau ada orang lewat. Iya kan gini, ini kan jembatan, ininya kan bawahnya kan itu drum. Kalau diinjak bawahnya kan air, kalau diinjak bel kan gitu. Nah di rumah itu kan posisinya ngikut ke jembatan, makanya dikasih buat ring itu buat turun naiknya. Kalau dia mereka pada nginjak, goyang-goyang semua. Udah di sini dari tahun berapa, Bu? 97. Jadi kita di sono digusur, dibikin mau dibikin tanggul. Ada rumah kita tuh. Jadi kita ditempatin di sini. Di rumah Empang, di Empang. Di Empang ya kayak gitu tuh Empang. Jadi kita tuh manceng pakai bambu, pakai tali. Di panggung. Dulu tuh banjirnya kayak gimana, separah apa sampai akhirnya bisa Ya dikasih setengah rumah Masuk tuh ya? masuk. setiap hari? Apa seminggu? Enggak, kadang-kadang. Kadang-kadang, tapi sering. Kadang-kadang, sering. Pernah tidur di sono di depan. Iya. Kasurnya tenggelam semua, tidur ada kayu tuh, udah dipalang-palangin tidur, taruh kasur. Udah celentangan situ. Kalau banjir tuh barang-barang gimana, Bu? Barang-barang ya paling ya pada ini tenggelam semua. Kalau ketahuan ya diangkatin, kalau ketahuan ya udah koslet. Sering nggak ketahuan? Ini sering pada Masuk air malam apa gimana? ya kadang-kadang nggak keburu. Jadi cepet airnya langsung. Cepet, terus kitanya kan nggak kerjaan, nggak inget gitu. Udah berapa kali ganti TV, Udah nggak kehitung mas, kalau ngitungin itu mah. Kemarin aja baru dijualin. Apa, Bu? Pulka sama mesin cuci. Koslet. Koslet. Perlahan permukaan laut terus naik, menghapus ruang hidup, mendekatkan satu kemungkinan yang selama ini terasa jauh, bahwa Jakarta
suatu hari nanti bisa tenggelam. Mungkin bagi banyak orang, Jakarta adalah janji tentang kehidupan yang lebih baik. Tapi ini bukan sekedar tentang banjir. Ini adalah cerita tentang manusia yang bertahan di dalamnya. Sementara kota ini tumbuh ke atas, tanah di bawahnya justru bergerak ke arah sebaliknya. Rumah tadi ini udah paling rendah ini Bu, berarti turun ya? Iya, iya. Dulunya tuh lagi belum dibangun sama Bapak Presiden tuh kayak gini. Tidur di mana Bu tidur Bu? Ini tidur kamar. Ini kamar saya, itu kamar anak kita, kamar mandi. Jadi ini dulu maju sampai sini ya Bu, terus Iya. karena sekarang udah dibangun ini tinggal belakangnya aja gitu ya. Iya, itu dipotong makanya. Dulu paling tinggi ini rumah Bu. Iya paling tinggi Tahun banget. berapa kita. itu Bu? Ya saya nggak inget ke tahun orang. Nggak Tahun inget. ya yang 97-an kali tadi ya, pas baru pindah Iya, ke sini ya. Pindah ke sini tuh tahun berapa ya? Tahu lupa lah. enggak. Jadi dulu waktu ibu baru pindah di sini nih rumahnya paling tinggi. Sekarang di tahun 2026 udah sisa segini ya. Iya tuh. Kalau rumah yang sekarang mana Bu? Ini. Nah yang panggung atas ya? Iya. Jadi waktu itu saya lagi susah maksudnya susah karena lagi anggapnya jadi cerita nih, rumah tangga saya gitu loh. Saya ditinggalin sama suami 2 tahun nggak dibayarin kontrakan, dia pergi kabur sama perempuan lain. Nah anak saya kan lagi nyumi, jadi mau nggak mau saya ngontrak berapa bulan, alasannya tuh rumah mau digubrak supaya mau diginiin, tapi kan nggak, sampai sekarang enggak. Ya namanya orang susah bagaimana sih ya, kerasa sedihnya apa. Terus orang-orang sini bilang, Nek daftar aja Nek, mau nggak tinggal di rumahku, berani nggak? Ya berani, yang penting saya buat tempat teduh mah, ya kan, daripada ngontrak mahal-mahal, bagi kita kan 400 mahal. Nah udah saya situ, alhamdulillah dapat. Dilihat kan KTP kakak saya kan, saya ibu tunggal. Bagi mereka yang tinggal di pesisir utara Jakarta, ini adalah kenyataan sehari-hari. Air datang tanpa diundang, bukan dari hujan, tapi dari laut. Rumah yang dulu kering tiba-tiba tergenang. Lantai yang dulu rata kini perlahan miring. Dan waktu terasa berjalan lebih cepat dari kemampuan mereka untuk bertahan. Faktanya, Jakarta tidak hanya menghadapi kenaikan permukaan laut. Kota ini juga tenggelam dari dalam. Data menyebutkan, di beberapa wilayah pesisir Jakarta Utara, permukaan tanah dapat turun hingga belasan sentimeter setiap tahun. Pengambilan air tanah yang masif, beban bangunan yang tak berhenti bertambah, dan perencanaan kota yang tak pernah benar-benar selesai. Semuanya berkontribusi. Ini bukan bencana yang datang tiba-tiba. Ini adalah krisis yang dibangun tahun demi tahun. Di wilayah RW 22 ini ada 12 RT, lalu ada 1.800 KK. Seringnya terjadi banjir di wilayah RW 22. Karena yang pertama di depan sekretariat itu beberapa tahun kemarin itu tiap hari, tiap bulan ya, itu yang namanya banjir nggak bakalan surut di situ karena bentuknya cekung. Sudah dibangun pun cekung lagi gitu kan. Nah itu bertahun-tahun melihat fenomena seperti itu. Jadi waktu saya jadi ketua RT dan jadi ketua RW 2 tahun kemudian itu surut pasang air rob laut itu nggak pernah surut, nggak pernah ini. 1 bulannya ngisi terus. Seminggu 1 kali, seminggu 2 kali itu ngisi banjir. Bahkan di depan sekretariat itu harian, nggak surut-surut. Kita udah melakukan banyak hal ya. Karena
karena saking seringnya banjir, maka seolah-olah warga biasa menghadapi fenomena banjir tadi. Nah itu tuh jadi masalahnya. Yang menjadi penelitian kami di sini salah satunya adalah dari turunnya permukaan tanah yang katanya secara data DKI bahwa permukaan tanah di Jakarta ini penurunannya 10 cm per 1 tahun. Ya, kalau saya lihat ya itu dari penyebab penurunan itu, apakah memang dari sedot air tanah gitu kan? Karena memang sedot air tanah ini banyak juga di wilayah RW 22. Itu karena apa? Karena memang DKI belum sepenuhnya memberikan air bersih kepada RW 22 melalui pipanisasi. Maka kebutuhan air bersih masih menggunakan air sedot tanah tadi. ROP itu dari tahun 80-an udah mengenal ROP di RW ya di wilayah Muara Angke ini. Tetapi yang paling menjadi sejarah di RW 22 itu tahun 2024. Di bulan Desember, tepatnya di bulan Desember sampai bulan Januari. Fenomenanya adalah ketika datangnya air itu antara siang dan malam. Itu pas subuh datangnya. Subuh. Jadi orang lagi terlelap tidur, banjir mendadak gede. Jadi kayak seolah-olah ada tsunami kecil. Padahal bukan, karena memang di sana tinggi, di sini rendah. Jadi seolah-olah begitu orang pada bangun, itu banjir udah menggenangi. Untungnya warga selamat ya, warga selamat. Cuma banyak kayak surat-surat yang berharga dan kayak semacam kasur. Nah itu banyak sekali korban daripada banjir pada saat bulan Desember 2024 tadi. Tetapi 2025 akhirnya pemerintah rupanya serius menangani banjir di DKI. Salah satunya adalah wilayah RW 22 dengan membangun tanggul mitigasi. Nah, dengan adanya tanggul mitigasi ini, dengan adanya tanggul mitigasi ini, 80% wilayah RW 22 tidak terkena banjir. Jadi inilah tugu penurunan tanah di Jakarta. Di tahun 1974 ketinggian daratan Jakarta Utara setinggi itu, dan sekarang di tahun 2026 daratan di Jakarta Utara tingginya ya seini. Jadi penurunannya sangat tinggi. Jadi memang penurunan tanah dari tahun 1974 sampai dengan sekarang itu cukup drastis. Pertanyaannya bukan lagi akankah Jakarta tenggelam, tapi kenapa ini terjadi? Selama puluhan tahun Jakarta dipaksa menjadi pusat segalanya, pusat pemerintahan, pusat ekonomi, dan juga pusat harapan. Dan selama itu ada harga yang dibayar. Resapan tanah mulai hilang, tertutup beton, ruang hijau juga berkurang. Air diambil lebih cepat daripada yang bisa dikembalikan. Dan yang paling terdampak adalah mereka yang berkontribusi terhadap kerusakan itu. Warga pesisir, juga nelayan. Mereka yang hidup di antara laut dan juga darat. Sejauh ini dalam jangka pendek sudah ada solusi yang ditawarkan, seperti pembangunan tanggul. Tapi pertanyaannya, apakah ini benar-benar menjadi solusi dalam jangka panjang atau mungkin hanya menambah dilema baru? Untuk di kawasan pesisir pantai utara Jakarta itu ada 3 faktor penyebab terjadinya penurunan muka tanah. Ya. Yang pertama, memang secara alami sekitar sepertiga dari wilayah Jakarta, ya dari pantai sampai ke daratan, ya itu merupakan tanahnya tanah aluvial, ya, yang secara alami mengalami proses pemadatan, tetapi butuh waktu ratusan tahun. Ya. Ini yang pertama. Ya. Nah, kedua, terjadi percepatan penurunan muka tanah karena faktor kedua ini apa? Yaitu pengambilan air tanah yang tidak terkendali, ya, mulai dari rumah tangga, industri, kawasan komersial,
yang mempercepat terjadinya permukaan tanah tadi. Nah, ketiga, dipercepat lagi dengan adanya apa? Infrastruktur dan aktivitas kegiatan ekonomi di atasnya. Dengan adanya banyak kendaraan logistik, truk, bis, dan sebagainya, membuat tanahnya juga semakin cepat turun. Nah, dampak secara umum bisa dipastikan kawasan pesisir pantai utara tadi akan mudah terendam atau tergenang banjirop secara rutin. Kalau ini dibiarkan, maka tidak tertutup kemungkinan kawasan pesisir pantai utara tadi akan tenggelam. Kalau kita bicara wilayah pasir utara, rata-rata itu kan kecepatannya antara 8 bahkan sampai ada yang 20 cm per tahun. Nah, titik-titik yang tadinya cepat turunnya, ya, begitu dilakukan pembatasan pengambilan air tanah dan aktivitas ekonominya dibatasi juga, artinya bebannya juga berkurang. Itu menunjukkan penurunan tanahnya juga ikut melambat. Nah, ini kan menunjukkan bahwa satu, kalau pengambilan air tanahnya dilakukan terbatas secara keseluruhan di wilayah pasir utara, maka bisa dipastikan pelambatnya juga akan turun. Tetapi ini hanya mungkin kalau suplai air bersihnya juga akan terpenuhi 100% oleh pemerintah. Artinya tidak banyak lagi atau bahkan tidak akan ada lagi masyarakat ataupun perusahaan yang mengambil air tanah. Ya, tapi artinya seluruh jaringan perpipaan air bersihnya harus terpenuhi 100%. Itu syarat utamanya kan. Yang kedua tadi aktivitas ekonomi. Kalau tata ruangnya secara keseluruhan diatur ulang, industri misalnya, industrinya dibatasi. Tidak semua industri berat ada di situ, misalnya. Kecuali pelabuhan misalnya, ya. Terus kemudian pemukiman juga agak bergeser, ya, ke daratan misalnya, sehingga kawasannya relatif lebih sedikit kegiatan ekonominya, maka ini juga akan mampu ikut memperlambat penurunan muka tanah. Dua upaya itu salah satunya yang bisa kita lakukan dalam jangka pendek sebenarnya, ya, karena kita berkejaran dengan waktu antara 5 bahkan tidak lebih dari 10 tahun ke depan. Pemerintah DKI kan sudah menetapkan beberapa kawasan zona larangan atau pembatasan pengambilan air tanah. Begitu ini diterapkan, maka yang kedua, seluruh gedung, baik itu gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, harus membatasi bahkan menghentikan pengambilan air tanah. Ya, ini tentu perlu pengawasan dan audit secara berkala. Yang ketiga, ini juga jadi semacam konsekuensi apa? Begitu zona ini dilarang pengambilan air tanah, maka konsekuensinya adalah PAM, ya, harus berani menjamin 100% kebutuhan air bersihnya tadi sepanjang tahun, ya, baik itu di musim kemarau dan juga musim hujan. Tidak ada kata misalnya pasokannya berkurang, kualitas air bersih, kualitas airnya itu tidak bersih misalnya. Karena apa? Karena yang kita layani adalah pusat perdagangan, termasuk tadi perkantoran, pusat perbelanjaan, bahkan juga hotel-hotel yang tidak bisa istilahnya, ya, menerima kalau kualitas airnya kan buruk. Jadi ada konsekuensinya, dilarang tetapi harus diikuti juga dengan penyediaan air bersih yang memadai. Jakarta kini berada di persimpangan. Di satu sisi, kota ini terus berusaha bertahan dengan teknologi, dengan infrastruktur, dengan ambisi besar. Di sisi lain, realitas di lapangan menunjukkan sesuatu yang berbeda. Air terus naik dan tanah terus turun. Dan waktu tidak pernah menunggu. Sebagian memilih bertahan, sebagian dipaksa pergi, dan sebagian lainnya tak punya pilihan. Di tengah perairan pesisir di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, ada sisa bangunan tampak hampir sepenuhnya terendam air laut. Dulu, bangunan itu diketahui merupakan bekas masjid yang kerap digunakan para nelayan untuk beribadah. Kini bangunan itu sudah lama ditinggalkan karena tenggelam air laut. Sisa bangunan ini adalah saksi bagaimana air laut bertahap menenggelamkan pesisir Jakarta. Setelah 2027, berani nggak kita membayangkan 500 tahun ke depan Jakarta akan seperti apa?
justru tantangannya ada di situ, gitu ya. Kenapa? Pembangunan kota Jakarta nggak bisa dihentikan, ya. Artinya kita juga harus merubah mindset cara membangun kota Jakarta ke depan dengan isu misalnya perubahan iklim misalnya, ya. Ancaman Jakarta akan tenggelam tadi, ya, dengan penurunan muka tanah, kenaikan muka air laut, gitu ya. Itu harus disikapi bagaimana membangun kota Jakarta ke depan untuk mengantisipasi terjadinya ancaman banjir atau bahkan Jakarta tenggelam. Mungkin tidak kita membangun Jakarta ke arah laut justru, ya. Melakukan intervensi atau beradaptasi dengan membangun kota Jakarta ke depan. Bagaimana juga dengan ketersediaan air bersih secara keseluruhan, gitu ya. 100%, ya, di mana saat itu sudah tidak akan ada lagi orang yang mengambil air tanah di Jakarta. Bahkan mimpi besarnya yang sebenarnya sudah bisa dikatakan ketinggalan zaman sebenarnya. Air siap minum di mana-mana, ya. Tetangga kita Singapura nggak jauh dari Jakarta sebenarnya, sudah melakukan puluhan tahun yang lalu, gitu. Ini kan mimpi-mimpi sederhana yang sebenarnya bisa dibangun oleh kota Jakarta ke depan, 500 tahun ke depan. Mimpinya tidak perlu lama-lama lagi, ya. Air bersih bisa diminum, tadi pembangunan sudah mengarah ke laut, listrik semuanya sudah, bahkan energi terbarukan misalnya, ya, tidak dengan sistem pembangunan listrik seperti sekarang, gitu. Jadi hal-hal baru di masa depan itu justru kita siapkan dari sekarang. Tentunya apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah, ya, itu juga membutuhkan daripada ketelitian, kepahaman daripada pemerintah terkecil, yaitu RT RW. Sehingga apa? Sehingga keinginan pemerintah daerah dan keinginan daripada warga yang ditampung oleh RT RW bisa klop, sehingga ketemu program yang adil untuk warga tadi. Kalau seandainya apapun yang menjadi perencanaan pemerintah tanpa melibatkan warga, maka menurut saya percuma ada demokrasi di Indonesia tadi. Karena apa? Karena dengan adanya konsep yang dari warga, oleh warga, untuk warga, DKI memberikan contoh bahwa ini loh demokrasi di DKI berjalan. Sehingga ketemu adilnya di mana di situ. Nah, saya kepengen konsep ini tetap dilakukan oleh DKI, sehingga apapun yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu adalah kemaslahatan untuk rakyat atau warga. Mengenai kebijakan buat pemerintah tuh masalah orang-orang susah tuh ngasih sesuatu tuh harus bener dilihat di lapangannya. Jangan tertipu sama mereka yang ibarat kata, kenapa saya berani ngomong gitu, saya berani ngomong gitu karena emang nyata harus tepat. Di balik gedung tinggi berkilau kaca, ada malam yang tak pernah benar-benar pulang. Lampu kota menyala tanpa rasa, menutup lelah yang dipeluk diam-diam. Langkah kaki berkejaran dengan waktu, di stasiun, di trotoar, di lampu merah. Nama-nama larut jadi angka. Inilah bukti nyata bahwa Jakarta perlahan tenggelam. Di sana ada sisa bangunan yang sudah dikelilingi lautan, dan di sini hanya dipisahkan oleh tanggul. Perubahan sudah terjadi, sedikit demi sedikit, hari demi hari. Dan seperti yang kebanyakan terjadi di kota ini, krisisnya tidak datang dengan suara keras. Ia hadir diam-diam, dalam rumah yang perlahan ditinggalkan, dalam genangan yang tak kunjung surut. Dan pertanyaan besarnya hanya ada satu: jika Jakarta tenggelam, maka siapa yang akan bertahan? Inilah sisi lain metropolitan.
karena tidak semua cerita terlihat di permukaan. Saya pamit undur diri, terima kasih. Menangkap yang nyaris lumpuh, menyimpan cerita yang tak sempat disebut. Oh, sebab Jakarta bukan hanya etalase, melainkan napas panjang orang-orang yang bertahan di pinggir waktu dan ruang. Ini bukan kisah yang dipoles, ini catatan